Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei hingga Oktober 2024. BPS menyebut deflasi yang terjadi selama 5 bulan dikarenakan oleh berkurangnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dan PHK yang dilakukan di berbagai industri. Badan Pusat Statistik mencatat, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei hingga Oktober 2024. BPS menyebut deflasi yang terjadi selama 5 bulan terakhir disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Penurunan daya beli masyarakat ini juga terjadi karena masalah di industri padat karya di Indonesia, terutama tekstil yang menyebabkan banyak perusahaannya ditutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan tersebut melakukan PHK akibat pilot dan menjalankan efisiensi anggaran. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Dampaknya, jumlah pengangguran meningkat dan penurunan bisnis pada perusahaan yang ada di rantai pasok tekstil. Sementara itu, masyarakat menengah juga terhimpit akibat kenaikan upah minimum yang terlalu kecil sehingga tidak mendorong daya beli. Hal ini diperparah dengan beban bunga bank yang tinggi sehingga membuat warga harus mengatur pengeluaran dengan memprioritaskan tanggungan wajib dan mengurangi anggaran untuk belanja. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pakar ekonom dan pakar kebijakan publik. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad. Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Andri, sehat. Sini lebih lebih cerah ya. Alhamdulillah di sana dalam keadaan sehat. Kita langsung saja membahas fenomena yang sedang kita hadapi saat ini, Mas. Indonesia deflasi 5 bulan nih, Mas, berturut-turut. Kalau dari kacamata Mas Ahmad sendiri melihat fenomena yang kita hadapi saat ini seperti apa, Mas? Karena pemerintah mengatakan ini ekonomi aman artinya karena bisa mengendalikan inflasi, atau sebetulnya ini malah negatif, ada sebuah ancaman di sana, ada alarm berbahaya yang seharusnya disinyalir di sana. Mas Ahmad. Ya, ini saya kira pemerintah harus merecognize dulu ya, mengakui sebetulnya deflasi ini bagus atau tidak. Kalau kita lihat statement-statement dari policy makers, baik itu Menko Perekonomian, ada Menteri Perdagangan, itu melihatnya bagus ya. Saya kira ini cara bacanya yang berbeda, dan ini termasuk upaya mendinai ya sebuah persoalan yang sebetulnya sedang terjadi di tengah-tengah kita. Menurut saya, kalau kita melihat fenomena yang sudah 5 bulan deflasi, ini sebetulnya adalah simptom tidak baik-baik saja ekonomi kita. Pertama, kalau kita lihat deflasi dalam arti kebalikan dari inflasi, itu kan kalau inflasi itu mereka anggap ini buruk, terjadi kenaikan harga. Sekarang terjadi deflasi, jadi penurunan harga, bagus dong. Tetapi kalau kita lihat dari datanya ya Mas, ini banyak orang yang jarang berbelanja di pasar, jarang berbelanja di mal. Anda lihat deh, pusat-pusat perbelanjaan sepi. Itu sebetulnya menunjukkan selama 5 bulan terakhir, masyarakat kita secara agregat ya, secara umum mereka mengalami pelemahan daya beli. Ya, itu yang menyebabkan kemudian harga jadi turun ya. Sementara sektor usaha terus berjalan, tetapi yang menyerap, yang membelinya sedikit. Ya, bahkan dikatakan berkurang begitu. Ini yang menyebabkan deflasi, dan saya kira kalau ini penyebabnya, pemerintah harusnya mengakui dulu bahwa emang terjadi pelemahan daya beli dan terjadinya secara merata, terutama di kelas lower income ya, masyarakat bawah. Mereka sudah bingung sebenarnya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja mereka harus mengalami kesulitan yang sangat dahsyat begitu. Nah, saya kira ini yang harus diakui dulu oleh pemerintah, baru kemudian setelah mengakui dicarikan solusinya. Tetapi kalau kita lihat juga datanya, ternyata ini juga terjadi tidak hanya di masalah rakyat, tetapi juga di masalah sektor usaha. Ya, PMI ya, Manager Manufacturing Indicator Index itu mengatakan bahwa para manajer ini dalam merencanakan pembelian mereka mengurangi. Artinya terjadi juga pelemahan di sektor dunia usaha. Dan ini saya kira kalau pelemahan ini kemudian diikuti dengan
pemberhentian atau pengurangan tenaga kerja, maka dampaknya bisa double. Ya, masyarakat yang sulit mencari tambahan penghasilan, yang sulit mencari kebutuhan-kebutuhan primer, mereka juga akan dikenakan dengan resiko PHK. Dan saya kira kalau ini terjadi, ini namanya perfect storm, Mas, buat ekonomi kita. Ya, sudah sulit mencari kebutuhan pokok, kemudian mereka juga kehilangan pekerjaan yang notabene-nya menjadi tumpuan mereka selama ini. Dan kalau ini yang terjadi, saya kira kelas menengah kita akan terjun bebas menjadi kelas miskin. Kalau ini sudah terjun bebas, ini akan jadi beban pemerintah di masa depan. Kenapa? Karena mereka yang miskin akan mendapatkan bantuan sosial dan saya kira bantuan sosial akan membengkak sangat tinggi. Baik, jadi artinya ini adalah deflasi yang negatif ya, bukan karena produk kita yang meningkat, tetapi daya beli kita yang sangat lemah ya, Mas? Betul sekali, dan saya kira ini harus cepat diadres oleh pemerintahan yang akan datang, ya, yang menteri yang baru ini harus cepat bekerja. Ya, saya kira ini adalah pintu kesempatan yang ada yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para policy makers yang baru. Oke. Saya ingin masuk ke kelas menengah yang berisiko masuk ke dalam kelas rentan miskin ya. Karena kita tahu juga kelas menengah ini sangat membangun sekali pada GDP kita, pada PDB kita, tetapi banyak mereka yang akhirnya terkena PHK. Kalau dari Mas Ahmad sendiri melihat apa masalahnya, Mas? Apakah karena ada efek pandemi dan juga perang yang belum sampai selesai sampai sekarang sehingga efeknya sampai ke negara kita dan industri-industri kita terutama di pabrik tekstil, Mas Ahmad? Ya, saya kira kalau kita bicara mengenai penyebabnya ya, ini panjang. Satu, kita bisa katakan ada proses pandemi yang proses transisinya belum smooth. Banyak di antara kita yang masih struggle dengan bisnis usahanya, apakah bisnisnya kemudian normal ya pasca pandemi, ya ini juga mereka mengatakan masih jauh di bawah normal. Yang kedua saya kira juga faktor ini disebabkan karena kurang perhatiannya ya para policy makers di bidang ekonomi untuk membantu kelas menengah ini bangkit dari pandemi gitu. Salah satunya adalah kelas menengah ini belum selesai pandemi, mereka dikenakan misalkan biaya kenaikan PPN ya dari 10% menjadi 11%, bahkan ada ruang sampai 15% sampai 5 tahun ke depan. Nah, diterapkannya terburu-buru dan saya kira PPN ini menambah berat ya kelas menengah dalam mempertahankan ekonomi mereka gitu. Nah, masalah yang lain adalah kalau kita lihat misalkan industri-industri kita juga mengalami penurunan ya, terutama tekstil dan retail. Kenapa? Tekstil ini kalau kita lihat mereka ini kan padat kerja dan juga mereka ini tergantung kepada permintaan ya. Kalau permintaannya di dalam negeri ini melemah ya, tentunya sektor tekstil juga akan mengalami kegoncangan. Dan karena ini adalah padat karya, mereka bisa jadi akan dalam waktu dekat ini, Mas, saya kira 1 bulan ke depan akan kita lihat angkanya, mereka akan melay off ya, menghentikan atau mengurangi karyawannya sehingga terjadi PHK. Dan kalau mereka ini adalah heavy employers gitu ya, orang-orang yang bekerja ini kemudian harus kehilangan pekerjaan, maka ini akan menambah sulit lagi ya masyarakat kelas menengah ini. Dan saya kira sekarang ini saatnya kita berpikir ya untuk menyelesaikan masalah dan memberikan stimulus. Jadi apa misalkan ditanya, apa rekomendasinya? Kalau rekomendasi ditanya, ya harusnya ada stimulus yang memastikan satu, disposable income masyarakat atau pendapatan yang dibawa pulang ke masyarakat itu tidak dikurangi lagi dengan adanya kewajiban-kewajiban seperti misalkan tapera lah, uang pensiun lah, apalagi pengurangan dari pajak lah, penambahan pajak lah, yang sebenarnya ini bisa mengurangi disposable income mereka. Kalau mereka income-nya berkurang, nanti belanjanya akan berkurang. Sehingga ini tidak membuat lapangan bisnis bahagia begitu, sehingga akhirnya ini akan menyebabkan satu siklus persoalan ekonomi lebih lanjut, Mas Andre. Baik, saya juga akan memperdalam lagi soal middle class kita dan juga fenomena PHK atau layoff yang terjadi di industri resmi ya, formal ya, karena ini sangat
memukul warga kita di Indonesia. Tapi kita akan bahas usai jeda, Mas Ahmad. Dan pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, melanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya. Saya ingin mendalami lagi tentang kelas menengah kita, middle class kita, karena mereka penyumbang GDP kita, PDB kita yang besar ya. Bagi mereka yang masih bekerja, kelas menengah kita, ini UMP-nya tidak bisakah mengimbangi dengan harga-harga kebutuhan saat ini sehingga mereka harus mengerem kebutuhan-kebutuhan yang ingin dia beli, terutama kebutuhan untuk sekunder dan tersier, karena mereka harus mengedepankan yang primernya dulu. Jadi daya turun warga kita ya menurunnya sangat luar biasa, Mas Ahmad. Iya, sebenarnya kalau kita cerita kelas menengah ini menarik ya. Kekuatan negara itu tergantung kelas menengah. Karena mereka lah yang bayar pajak. Mereka lah yang produktivitasnya paling tinggi ya. Dan mereka lah adalah biasanya penduduk usia produktif, usia muda. Ya, artinya kalau kita ingin menjadi ya sebagaimana pidato presiden terpilih menjadi macan Asia, ya kita harus memperkuat kelas menengah ini. Mau tidak mau, ini caranya gitu. Nah, sementara kenyataannya hari ini kelas menengah kita itu suffering, mereka seolah-olah tidak ada yang membela, ya Mas. Saya katakan demikian kenapa? Ketika mereka menjadi kelompok rentan miskin, mereka nggak mendapat tuh bantuan sosial. Data di dalam bantuan sosial itu nggak ada nama mereka. Padahal mereka sedang suffering gitu. Artinya mereka berjuang sendiri saat ini. Nah, menurut saya Mas, saatnya lah kemudian pemerintah menyadari situasinya dan kemudian segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan kelas menengah ini. Salah satunya tadi Mas sudah katakan ya, UMP mereka itu kenaikannya itu kecil sekali. Bahkan ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa upah mereka itu adalah inflasi hanya ditambah sedikit sekali kenaikannya. Dan itu tergantung kepada negosiasi di masing-masing sektor dan juga di masing-masing pemerintah daerah gitu. Sehingga mereka nggak bisa tuh menikmati misalkan di atas 10% gitu ya. Mereka tuh rata-rata kalau inflasinya misalkan 4,7%, mereka hanya menikmati sekitar 5%. Bahkan juga ada yang kecil ya di bawah inflasi misalkan, karena laju pertumbuhan ekonominya juga dihitung juga komponennya dan mereka tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, saya kira ini perlu ya adanya memikirkan apakah kemudian UMP-nya ya, upah minimum pegawai atau regional ini mulai diadakan penyesuaian misalkan ya, mungkin mereka bisa mendapatkan tambahan kenaikan gaji setiap tahun yang bisa mengkompensasi laju inflasi misalkan. Nah, saya kira ini yang bisa dipertimbangkan ya oleh pemerintah, mengkoreksi, merevisi dari UMP supaya mereka bisa meng-catch up gitu ya kenaikan-kenaikan kebutuhan pokok. Tetapi yang saya ingin juga sampaikan, Mas, yang penting adalah deflasi yang 5 bulan berturut-turut. Ini kalau kita soroti lebih dalam, ternyata ada kelompok tertentu di mana ada kebutuhan tersier yang mengalami peningkatan signifikan. Jadi cara membacanya, dan saya kira ini reportnya ada di report Bank Mandiri ya, bank-bank komersial punya data ini, kebutuhan tersier dari masyarakat kita ternyata mengalami kenaikan di tengah kita secara agregat mengalami deflasi. Ini menunjukkan berarti ketimpangan yang sudah demikian parah. Kalau kita bagi masyarakat dua antara lower income dengan higher income, yang lower income ini sedang susah-susahnya mencari kebutuhan pokok, sementara yang higher income ini mereka sedang asik-asiknya menikmati kebutuhan tersiernya. Tersier itu kan meliputi perjalanan ya ke luar negeri, berlibur, rekreasi, ya jam mewah, elektronik canggih yang mahal. Sales di tersier ini mengalami kenaikan. Berarti kan ada yang salah ya, artinya situasi ekonomi kita ini telah menciptakan munculnya gap yang sangat besar antara kelompok-kelompok kaya dengan kelompok miskin. Kalau kita lihat kelompok kaya misalkan mereka mengalami penurunan pajak, Mas ya. Misalkan mereka owner dari perusahaan
pajak perusahaan mereka mengalami penurunan. Kemudian mereka juga bergerak di banyak investasi, mendapatkan tax holiday kalau investasinya di bidang PSN misalkan. Jadi pajak mereka semakin berkurang, sementara pajak kepada masyarakat middle dan lower ini semakin bertambah. Nah, saya kira ini paradigma yang harus dimiliki oleh pemerintah, terutama adalah peramu kebijakan ekonomi, untuk menyikapi pelemahan kelas menengah kita. Baik, jadi ada ketimpangan sosial yang begitu signifikan ya Mas, yang terjadi saat ini ya. Saya ingin masuk ke dalam layoff atau PHK yang terjadi di industri formal ya, karena ini memukul warga kita juga. Mereka yang sudah tidak memiliki pekerjaan dan ingin menghidupi keluarganya. Lalu bagaimana Mas? Terutama saat ini kita tahu juga bagaimana lapangan pekerjaan juga masih sangat sempit sekali untuk mereka yang baru saja terkena PHK dan mereka harus mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Bagaimana seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk orang-orang yang terkena PHK? Apakah seharusnya berbagai macam lapangan pekerjaan disediakan di berbagai wilayah, terutama diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK? Mas Ahmad. Ya, saya kira mereka-mereka yang di PHK ini, kalau kita lihat dari tren sejarah ya, 98 kita pernah mengalami seperti ini, krisis. Dan kemudian banyak sektor informal yang bergerak masuk ke sektor informal menjadi primadona ya. Karena apa? Karena mereka yang kehilangan pekerjaan formalnya biasanya mereka masuk ke dunia informal. Entah itu buka toko lah, kelontongan, jadi pedagang kaki lima. Dan saya kira ini tahun 98 ini menjadi game changer. Artinya masyarakat bertahan dengan cara itu. Nah, kalau kita belajar sejarah harusnya kita menyiapkan ya lapangan-lapangan pekerjaan yang sifatnya informal, yang lebih akomodatif, yang kemudian mendapatkan perhatian penuh ya. Kita tahu bahwa sektor informal ini kan selama ini nggak pernah diperhatikan, Andreo ya. Mereka dianggap tidak ada, ya mereka juga masih tidak ada datanya. Kalau mereka datang ke bank minta pinjaman kredit untuk mengembangkan usaha kelontongannya, mereka kan juga nggak bisa. Karena tidak ada datanya, tidak punya jaminan dan sebagainya. Nah, saya kira kalau begini kenyataannya, mereka-mereka yang kena PHK ini akan masuk ke sektor informal, dan sektor informal ini sudah terbukti ya bertahan ketika krisis. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana sih caranya sektor informal kita ini tangguh dan kuat ya. Di antaranya adalah harusnya dibukalah satu relaksasi ya, aturan kredit pembiayaan kepada orang-orang informal misalkan. Mungkin ada kur yang diperluas, ada jamkrindo ya, jaminan kredit kepada mereka-mereka ini supaya mereka mengambil pinjaman untuk pembiayaan perbankan tanpa jaminan misalkan. Nah, langkah kreatif seperti ini yang kita mau lihat sebenarnya Mas Andre, dan ini bisa menyelamatkan mereka. Sektor informal lainnya misalkan anak-anak muda ya. Anak-anak muda kita ini kan dulu dibanggakan apa? Mereka terlibat dalam startup, menjadi freelance YouTuber ya, menjadi kemudian mendirikan perusahaan-perusahaan startup. Tapi dalam 2 atau 3 tahun terakhir, startup ini kehilangan investornya. Banyak investor yang lari, yang meninggalkan mereka, akhirnya mereka tutup. Ya, saya kira datanya kita bisa sajikan. Kalau seandainya anak-anak muda ini kita tidak bantu, ya mereka pada akhirnya bingung menjadi pengangguran-pengangguran muda, lulus kuliah, mereka tidak punya pekerjaan, sementara mereka punya impian yang luar biasa, tetapi ada gap, akhirnya mereka punya masalah mental health gitu ya, keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka, akhirnya orang tua mereka lagi yang menjadi beban gitu ya, jadi penolong mereka. Tapi saya kira kita ini harus komprehensif ya, mengadres PHK ya. Saya kira semua masyarakat rentan terhadap itu, khususnya generasi muda. Harapannya sebenarnya pemerintah juga dalam waktu cepat bisa menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan Mas yang masif begitu. Jadi kalau kita kemarin disajikan hilirisasi nikel, hilirisasi tambang, investasi dari luar masuk, tetapi dalam waktu yang bersamaan tenaga kerja asingnya juga dibawa. Nah, saya kira ke depan kalau kita mau menyelamatkan warga kita sendiri, investasi itu harus dilarang membawa tenaga kerja asing. Tetapi harus ya melibatkan masyarakat sekitar, masyarakat lokal, sehingga investasi itu uangnya kita dapat, tenaga kerjanya kita juga harus dapat. Saya kira itu solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan.
Baik, kita harapkan pemerintah mendengar diskusi kita hari ini untuk membuat sebuah kebijakan yang baru, menyebarkan lapangan pekerjaan yang begitu luas, dan juga membatasi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia agar banyak pintu-pintu terbuka bagi warga kita. Terima kasih, Mas Ahmad Nur Hidayat telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas, Mas Ahmad. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Pemirsa, Agustina, warga Kalimantan Tengah, mengolah rotan menjadi berbagai produk cantik dan karyanya mampu menembus pasar Eropa dan Amerika. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.